Ya, apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Selamat pagi wanita-wanitanya Allah. Selamat pagi wanita RM. Shalom dari Allah, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Kiranya semuanya itu menolong kita untuk menikmati waktu, untuk menikmati pertemuan, untuk menikmati firman, dan untuk menikmati refleksi yang akan kita lakukan. Mari ya, sebelumnya kita akan berdoa. Apakah ada volunteer yang bersedia berdoa? Silakan buka mic. Tidak ada? Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah pemelihara kami sampai hari ini. Yes. Kalau waktu ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar bersama wanita RM. Berkati Bu Olive Tuhan, beri hikmat-Mu Tuhan, sehingga Bu Olive dapat menjelaskan setiap firman yang sudah dipersiapkan. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan memberkati setiap partisipan yang hadir. Terima kasih Tuhan, kami juga masih menanti teman-teman kami yang lain yang belum join. Tuhan ingatkan mereka, Tuhan memberkati apapun yang sedang mereka lakukan, sedang mereka hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam wanita RM ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan, semuanya kami. Yes. Ya. Hari ini temanya pahlawan proselit. Teman-teman yang tidak hadir, ceritain dong proselit itu apa. Hadirlah kau, saya bilang gitu. Waktunya nggak bisa. Ya, kalau dijelasin sekarang nanti panjang-panjang ya. Jadi nanti dengar dari YouTube-nya sekalian, saya bilang. Nah, sesuai dengan pendahuluan yang saya sampaikan, pahlawan proselit yang saya beri tema di sini ini sosoknya adalah sosok Ruth, ya. Makanya saya beri gambar di sini jelai. Kita kembali menyadari ya, ini bukan hanya satu ritual yang kita lakukan bahwa apa sih RM, tapi saya dan teman-teman partisipan semua sangat berharap ya bahwa apa yang kita lakukan di sini. Sebentar, saya matiin HP ini. Tadi dipakai buat itu. Apa yang kita lakukan pagi ini, hari ini, di kesempatan yang Tuhan berikan adalah sungguh-sungguh kita sadari ini sebagai satu bagian untuk saya bertumbuh. Itu yang sungguh saya rindukan. Karena di sini ini bukan hanya mendengarkan ya, tapi sungguh-sungguh semua yang hadir, saya harapkan sebanyak mungkin, sebisa waktunya, kita bisa sharingkan apa yang kita dapatkan. Dan ini ditemukan di RM. Itu melatih diri kita untuk menyampaikan apa yang kita dapatkan, melatih diri kita untuk berani, ini yang mau saya lakukan. Ya. Jadi penerapannya itu kita seperti mengungkapkan apa yang kita dapatkan dan kita tuh berjanji kepada Tuhan mau melakukannya. Itu sesuatu yang akan membangun diri kita kalau betul-betul kita akan jalani dalam hidup kita sehari ya. Nah, berbicara tentang Rut ya, kita masuk pada kitab Rut. Kitab Rut itu cuma sedikit, tetapi mampak gitu, penuh dengan hal-hal yang penerapannya itu banyak banget. Ya. Terus ceritanya di dalam kitab Rut ini seperti satu cerita sinetron gitu ya, seperti film gitu ya. Kalau difilmkan itu bisa scene-nya tuh seperti ini ya. Nah, per scene ini bisa ada gambar-gambarnya lagi ya. Jadi perbagian itu ada scene-nya macam-macam lagi, gambar-gambarnya yang kalau kita bayangkan tuh bisa
jalan, ceritanya sambung menyambung tuh wow ya, indah sekali gitu ya. Tetapi keindahannya ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita kalau betul-betul kita itu bisa menikmati setiap peran yang dia lakukan. Ya. Nah, ada 5 yang saya bagikan ya ketika dia bersama Naomi. Ya. Nah, secara sekilas saya gambarkan seperti ini ya. Kita tidak bisa baca semuanya terlalu penuh, tapi justru nanti saya akan mengutarakan hal-hal yang melengkapi. Kenapa kok bisa begitu ya? Nah, dari Bethlehem, dari Bethlehem yang artinya Bethlehem itu rumah roti ya. Ada kelaparan. Keluarga yang semula berempat, Elimelech, Naomi, Mahlon, dan Kilion, ya, 2 anaknya ini harus pergi dari Bethlehem. Dia memutuskan untuk ke Moab, mencari kehidupan di sana, meninggalkan Bethlehem yang sedang dilanda musibah kelaparan. Ya. Nah, di Moab ternyata Elimelech suaminya meninggal. Satu momen penting ya, udah pindah dalam keadaan penyusuan baru, suaminya meninggal. Naomi sendiri membesarkan kedua anaknya. Mahlon kemudian beranjak besar dan mengawini Orpa, Kilion mengawini Rut. Nah, Mahlon dan Kilion akhirnya meninggal. Yuk bisa bayangkan ya, nanti satu hari kita belajar tentang Naomi ya. Perpisahan ini tuh tentu memberikan sesuatu hal yang begitu emosional di dalam dirinya ya. Nah, itu juga tentunya meninggalkan sesuatu yang membekas di hati Rut yang hari ini kita pelajari. Ini menunjukkan bagaimana Orpa meninggalkan Rut dan Naomi yang harus kembali ke Bethlehem. Memutuskan kembali ke Bethlehem. Ya. Nah, hari ini karena kita fokus pada Rut, maka saya akan berbicara fokus ke Rut. Rut, akar katanya tuh ra'ah ya, artinya tuh melihat. Nah, dia ini sesuatu yang pantas dilihat tuh artinya. Keren ya. Ini Rut, pantas kita lihat ya. Tindakan untuk melihat. Jadi artinya itu seperti itu. Atau juga persahabatan. Nah, arti katanya aja sudah mengundang kita untuk what? Ada apa ya? Gitu ya. Kita pantas melihat, pantas mendalami, pantas mempelajari. Nah, Rut ini adalah seorang perempuan Moab. Kita tahu bahwa Naomi dan Elimelech adalah orang Israel yang terpaksa ke Moab untuk mencari jalan keluar bagi kehidupannya karena kelaparan tadi ya. Nah, bangsa Moab ini adalah bangsa yang dikutuk Allah karena mereka menolak dan melakukan menolak Allah dan melakukan penyembahan berhala. Di Ulangan 23 ayat 3 itu menunjukkan firman Tuhan mengatakan kutukan orang-orang Moab tidak diizinkan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Wow. Ini kutukan buat orang yang tidak boleh masuk di dalam anugerah Allah, ya. Nah, ada perintah Tuhan dalam Ulangan juga yang menunjukkan bahwa Amon ya, orang-orang Amon dan Moab itu tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Penyebabnya apa? Karena orang Moab dan orang Amon ini tidak menyembah Allah Israel. Dia menyembah berhala-berhala. Dia dilarang masuk. Dan peristiwa yang kita ingat adalah satu peristiwa ketika Raja Moab, Balak, telah mengupah Bileam, ya. Saya nggak lebar panjang di sini, tetapi di situ Bileam berusaha untuk memusnahkan kekuatan bangsa Israel melalui kutukan-kutukannya. Nah, secara umum yang pasti bahwa Moab dan Amon menjadi musuh bagi bangsa Israel. Ya. Nah, kenyataannya ketika keluarga Elimelech ini di sana dan akhirnya anaknya Kilion dewasa dan menikah, dia mengambil perempuan Moab yang bernama Rut. Nah,
Ruth ini dipandang sebagai role model yang ideal di kalangan Goyim. Goyim itu adalah non-Yahudi, bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak memeluk agama Yahudi. Tetapi Ruth ini orang Moab yang kemudian memeluk agama Yahudi. Itulah proselit ya sebutannya. Dia menjadi penyembah Allah Israel. Nah, kenapa orang proselit? Dia orang Moab yang kalangan banyaknya rekan-rekan dan bangsanya itu menyembah bukan Allah Israel, tapi dia memberi diri masuk memeluk agama Yahudi dengan predikat proselit tadi. Bahkan hari ini saya tuliskan sebagai pahlawan. Kenapa? Karena jalan hidup Ruth sebagai proselit ini layak membuat dirinya disebut sebagai pahlawan. Ya. Pahlawan itu orang yang memenangkan sesuatu peperangan. Peperangan di dalam Ruth ini adalah peperangan dengan dirinya sendiri. Itu yang saya lihat. Kenapa? Jalan hidup Ruth itu menyiratkan seorang yang berinklusi dan berasimilasi penuh. Apa itu, Bu? Itu maksudnya orang yang memberi diri, orang yang meleburkan dirinya ya sebagai orang Moab, tetapi melebur diri masuk kepada bangsa Israel. Jadi dia ini pindah status warga negaranya, ya. Istilahnya seperti itu. Pindah dari status warga negaranya sebagai orang Moab pindah kepada Israel. Seperti halnya kalau kita tahu ada orang yang menikah dengan orang barat gitu ya. Pasti antara timur dan barat itu ada bedanya. Tetapi orang yang menikah, dua orang yang menikah ini masih bisa membawa peradabannya masing-masing kan. Sistemnya dari kecil yang dia bawa, yang dia suka, bahkan mungkin dikombin. Tetapi kalau orang Moab mau masuk kepada bangsa Israel nggak bisa. Ruth ini harus meleburkan diri bukan saja sebagai status pindah warga negara jadi bangsa Israel, ya, tetapi rasa nasionalismenya dia yang sebagai menempatkan diri sebagai orang Israel itu dia mengadopsi cara hidupnya juga. Jadi betul-betul dia meninggalkan putus hubungan dengan tradisi Moab masuk kepada tradisi bangsa Israel. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampailah akhirnya dia pergi bersama Naomi. Kalau tidak, dia pasti tidak. Ya, dia pasti tidak meleburkan diri masuk kepada kesatuan diri dengan tradisi, ya, dengan kondisi fisik ya, maksudnya bagaimana cara hidupnya, bagaimana berpakaiannya, bagaimana budayanya. Dia tinggalkan yang urusan Moab itu, dia masuk kepada karakteristik bangsa Israel. Wah, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tetapi Ruth bisa melakukannya. Maka saya sebut dia adalah pahlawan proselit. Orang yang berpindah bukan saja status bangsanya, status warga negara, bukan saja agamanya, tetapi masuk kepada jati diri dan kehidupan. Dia menyembah Allah Israel. Dan dia tidak diperlakukan lagi sebagai orang asing. Makanya dia diterima ya ketika dia pindah ke sana. Ruth dianggap sebagai orang benar. Karena apa? Karena kesetiaannya kepada Allah Israel. Jadi ini masuk kepada konteks perjanjian Israel. Ini keren banget ya. Padahal kita tadi tahu kutukannya tuh nggak ada yang masuk. Tapi ini orang mendapatkan anugerah Allah pengecualian yang begitu dahsyat. Ya. Begitu dahsyat. Nah, di Roma 11 ayat 17 itu dikatakan, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ya. Ini Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana keselamatan itu tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel. Maka Ruth ini menjadi orang yang jadi perlambang bagaimana Allah itu mengasihi bangsa-bangsa dan dia adalah dicangkokkan kepada bangsa Israel. Ya, jelas ya. Jadi begitu dahsyatnya Allah memberikan kesempatan. Ya, tetapi Ruth sendiri yang memberi diri, meleburkan diri. Saya lihat itu kuncinya.
Dan Allah melihat begitu dahsyatnya orang bernama Rut ini. Nanti kita bisa lihat di akhirnya bagaimana dia bisa menjadi nenek moyang dari Mesias juga. Nah, sehubungan dengan perkawinan Rut dan Boaz, ya, itu ada latar belakang hukum pernikahan Levirat namanya. Nah, apabila seorang, ya hukumnya ini kayak begini. Apabila seorang mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka saudaranya harus mengambil janda yang menjadi istrinya dari saudaranya ini yang mati, ya. Jadi dia melakukan kewajiban perkawinan ipar. Artinya saudara laki-laki suami, ya, adalah aturan menggantikan kedudukan suami yang meninggal jika tidak memiliki anak. Jadi ini terjadi pada Rut. Penggantinya adalah saudara laki-laki itu. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu harus dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Nah, tapi kenyataannya tidak ada saudara laki-laki. Mahlon juga sudah meninggal. Jadi Naomi mengatakan, kalaupun saya ini sekarang bersuami, apakah kamu harus menunggu anak saya besar dan mengawinkannya kepadamu untuk melanjutkan keturunan? Itu tidak mungkin. Sudahlah sana kamu pergi. Ternyata itu tidak memutuskan cintanya kepada Naomi, memutuskan karakteristiknya dia yang sudah berpindah dari orang Moab kepada Israel. Ya. Dia betul-betul tetap ikut kalaupun tidak ada yang mengawini saya. Ya. Waktu itu kan dia belum tahu ada Boaz. Ya. Jadi kalaupun itu tidak ada yang mengawini saya tetap bersama dengan Naomi. Bangsamulah bangsaku. Wow, itu betul-betul sudah, kalau kita hari ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti sudah berpindah daripada maut pada yang terang. Sudah berpindah dari orang yang mendapatkan hukuman, tetapi mendapatkan kebebasan. Ya, dan ini sudah memberi dirinya kepada hukum Israel. Yang dia tidak peduli apakah ada yang menggantikan posisi suaminya yang sudah meninggal dan menikahi dia. Nah, orang ini, Boaz ini, adalah seorang yang terhormat. Ya, saya langsung lompat-lompat ya, tapi wanita RM pasti tahu ya, bagaimana akhirnya Boaz itu menjadi orang yang menebus. Nah, Naomi sendiri yang orang bilang, orang-orang Jawa yang bilang ngojok-ngojoi ya, apa itu? Yang membujuk, ya, membujuk. Bagaimana Naomi yang pergi mengambil jelai-jelai yang tertinggal, tetapi kemudian dengan anugerah Boaz diberikanlah kesempatan untuk bisa mendapatkan jelai dengan banyak, cukup makan, ya. Tetapi hal itu dilihat dengan jeli oleh Naomi. Nah, ini adalah salah satu orang yang menebus kamu. Maka kita tahu jalan ceritanya bagaimana Rut tidur di kaki Boaz untuk mendapatkan penebusan, ya. Dan kita tahu bagaimana ternyata Boaz harus menyampaikan penebusan ini kepada sanak keluarga yang lebih dekat, ya. Keluarga yang lebih dekat yang seharusnya bisa menebus Rut, tetapi jalan ceritanya menjadi berbeda karena orang itu tidak mau, dan Boazlah menjadi orang yang terhormat, ya, yang perkasa, ya, gelarnya Boaz ini orang yang cukup berada, ya, untuk menjadi penebus Rut. Nah, gelarnya Boaz ini Isgibor Hayil, itu seorang terhormat yang perkasa artinya, ya. Kemudian kualitasnya diwariskan kepada cucu buyutnya Boaz, ya, yaitu Raja Daud yang menjadi pahlawan Israel, yang menjadi raja Israel, dan yang menjadi nenek moyang Sang Mesias kita. Tampaknya bukan suatu kebetulan ya kalau Boaz yang menjadi seorang yang terhormat dan perkasa ini kemudian menikahi Rut yang mendapatkan gelar, yang diberikan gelar oleh Boaz ini Esher, Hayil, yaitu pahlawan. Nah, justru dari pengertian inilah saya memberikan judul bahwa ini pahlawan proslit, yang artinya istri yang cakap juga. Nah, buyutnya
Raja Salomo menuliskan puisi yang indah untuk Rut di bagian Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Yaitu istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Yang lebih berharga daripada permata. Jadi ini bukan ditujukan kepada istrinya Salomo yang mana, bukan. Tetapi ternyata ditujukan kepada nenek buyutnya Rut. Saya ketika mengetahui hal ini, wow, keren banget ya. Jadi dia pengingat bagaimana Eshet Kahil ini si Rut ini menginspirasi juga Salomo dalam membuat puisi di dalam kitab Amsal dan dijadikan penutup kitab Amsal. Wow, keren banget ya. Nah, kita masuk kepada silsilah, kepada family tree ya, family tree dari Mesias kita. Nah, jadi Matius ini menuliskan ada empat nama perempuan ya yang menjadi titik perhatian kita, yaitu yang pertama ya kita baca dari atas dulu ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Nah, Yehuda ini memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Perempuan Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Nah, tentang Tamar ini, nah saya mau beritahukan. Pada awalnya putranya Yehuda ini menikah dengan perempuan Kanaan yang bernama Tamar. Jadi peristiwa yang sama seperti itu sebetulnya sudah pernah terjadi pada zaman Yehuda, ya, di mana ini meninggal, kemudian Yehuda, bapaknya ini menyuruh Onan untuk mengawini Tamar. Tapi ternyata kita tahu bahwa Onan tidak mau mengawininya, ya, tidak. Maksudnya Onan melakukan perkawinan itu, tetapi tidak mau bahwa anaknya dia dan anaknya Onan dan Tamar nanti mewarisi warisan. Tidak mau dia. Karena kalau dia melahirkan anak, dia akan mewarisi. Tapi dia mau tetap anaknya dia yang mewarisi warisannya dia. Jadi kalaupun saya harus menikahi Onan, ingat kita tahu peristiwanya ya, bahwa Onan itu ketika berhubungan, dia membuang benihnya. Nah, disinilah ada yang mengatakan bahwa Onan ini cikal bakal dari sebutan onani, bahwa dia membuang benihnya, tidak mau berhubungan dan sampai nanti Tamar punya anak, ya itu. Nah, saya balik dulu ke sini ya. Sebentar, saya balik ke sini dulu. Nah, kemudian ini adalah orang yang pertama ya, Tamar. Jadi dia ini orang Moab juga, ya. Dan Ram memperanakan Aminadab, ayat yang keempat. Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Kita ingat, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ingat, kita belajarin kemarin Rahab. Rahab adalah seorang pelacur. Ya, ini kita melihat bagaimana Mesias kita itu ternyata punya nenek moyang dari orang-orang yang terbuang. Dari orang-orang yang seakan-akan tidak dianggap, ya, kita pelajari kemarin Rahab ya, ternyata dia menjadi perempuan fenomenal, ya. Dan Boas memperanakkan Obed dari Rut. Nah, Rut yang hari ini kita pelajari ternyata dia adalah orang Moab, bukan dari bangsa Israel. Itu menunjukkan sekali lagi bagaimana rencana Allah yang indah tentang keselamatan itu bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia, ciptaan Allah yang berharga di matanya. Nah, nanti kemudian kita bisa melihat bagaimana akhirnya Salmon, Boas dari Rahab, dan Boas memperanakkan Obed dari Rut. Ya, Rut nanti punya anak namanya Robert. Obed memperanakkan Isai, adalah bapaknya Daud, dan Daud kita tahu disebut sebagai bapak dari Yesus. Ya, nah, saya menyimpulkan bahwa Rut yang saya beri judul yang kita gumuli hari ini sebagai pahlawan proselyt, ya, dalam kesemua peristiwa yang dia alami, saya mendapatkan satu kata untuk dia, ya, yaitu adaptable.
Ruth ini seorang yang adaptable. Seseorang yang dapat beradaptasi. Saudara bisa bayangkan ya, wanita RM bisa bayangkan. Dari awal dia menjadi seorang menantu, ya, dia pasti harus ada penyesuaian diri dengan Naomi yang adalah orang Israel. Dia sudah harus juga menyesuaikan diri, bisa beradaptasi terhadap suaminya, dan sampai seperti yang saya ceritakan tadi, bagaimana dia mengadaptasi seluruh karakteristik dari bangsa Israel untuk dirinya. Orang yang oke banget dalam beradaptasi. Ketika perjalanan berlanjut, kesusahan demi kesusahan ya, meninggal suaminya, harus pergi bersama Naomi. Dia lakukan itu, terus adaptable dirinya, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan persoalannya, itu jalan terus. Sampai kepada adaptasi kepada kemauan Naomi untuk dia memungut jelai, sampai kepada akhirnya Boas, perkawinan dengan Boas, itu saya rasa tidak mudah. Tapi dia berhasil. Dan dia menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Adaptable. Saya begitu bahagia mendapatkan kata ini. Bagaimana seseorang yang bisa beradaptasi dengan sangat baik terhadap lingkungan dan kesulitan hidupnya. Teman-teman wanita RM, hari ini, apakah kita menjadi orang yang adaptable? Yang bisa beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan kita. Bahkan di situasi yang sulit seperti ini. Mungkin hari-hari ini, kita sedang, orang-orang yang sudah cukup usianya ya, yang sudah punya anak dewasa, yang sedang mempersiapkan anak-anak untuk melakukan satu perkawinan ya. Apakah kita adalah orang yang adaptable terhadap cita-cita anak? Adaptable terhadap calon menantu kita? Kita adalah orang yang adaptable terhadap perubahan emosi dan situasi kondisi suami kita? Apakah kita juga bisa betul-betul menjadi orang yang adaptable terhadap kesulitan yang kita hadapi di situasi pandemi? Mungkin juga kita bersama dengan mertua kita. Mungkin juga kita bersama dengan saudara-saudara kita dalam satu rumah. Ya, rumah tangga kita mungkin tidak hanya keluarga kecil kita, tapi dengan saudara-saudara kita yang lain. Adaptasi seperti apa yang sudah kita lakukan? Kesulitan adaptasi seperti apa yang kita alami? Dan apakah itu membuat kita putus asa? Atau justru membuat kita menjadi pahlawan di dalam kita beradaptasi? Wow, itu tidak mudah. Tapi bisa. Karena Ruth bisa. Ruth orang Moab yang betul-betul berbeda sama sekali dengan kehidupannya dengan bangsa Israel. Jadi kalau mau, kita bisa dengan kekuatan ilahi. Tapi dalam prosesnya, nanti kita akan bersama-sama melihat seperti apa saya. Apa yang mesti saya hadapi. Apa yang harus saya lakukan. Nah, itu akan kita lakukan dengan tools. Nah, tools ini namanya points of view. Saya hari ini memakai The Coaching Key. Saya ambil langsung nanti dari, kemarin saya ambil langsung dari internet, dan saya menjajarkannya menjadi 3. Ya. Nah, bagi teman-teman yang baru saat ini, nanti ada foto yang perlu kita perhatikan. Nah, foto-foto ini diambil bukan hanya sembarangan foto asal cepret ya, tetapi betul-betul dengan satu pemikiran psikologis, dengan satu pemikiran seni yang menolong kita untuk melihat masuk ke dalam cara berpikir kita. Ya, dari ada otak kanan dan otak kiri kita ini bisa bersinergi untuk memberikan satu refleksi kepada kita. Nah, kita tahu kalau otak kiri kita itu hal-hal yang bersifat analisa, logika, angka, ya, berpikir secara rasional, ya, berpikir secara objektif, realistis, gitu ya. Tetapi ada fungsi otak kanan kita yang berpikirnya tuh ke arah seni, ke arah fantasi, ke arah imajinasi, intuisi, dan emosi. Nah, ini nanti
yang menolong kita untuk dikombin di otak kita ketika kita nanti melihat gambar. Saya berharap teman-teman bisa melihat dengan jeli, ya. Nanti akan menolong kita pada ingatan kita, bisa ingatan yang jangka pendek. Ketika jangka pendek itu otak kiri kita yang sedang berpikir lebih gitu ya. Kalau kita masuk kepada ingatan jangka panjang kita tahu bahwa itu otak kanan kita sedang berpikir lebih. Jadi memang tidak bisa dipisahkan secara tegas begitu ya, tetapi bahwa kita bisa menyadari itu nanti ya. Ini kiranya menolong kita nanti ya. Nah, ketika kita nanti bisa melihat gambar itu kan visual ya, itu akan membuat kita tuh punya satu ide tentang sesuatu hal. Oh, itu ada hubungannya dengan ini. Itu nanti coba saudara koneksikan ya. Nah, itu akan memberikan kepada kita satu cerita tentang masa lalu atau masa kini. Ya. Pengalaman yang akan datang atau pengalaman yang sudah lewat. Nah, itu akan menggugah emosi kita. Kita bisa jadi emosional. Ya, kita bisa jadi emosional. Enggak apa-apa, tidak salah ya. Kita ini wanita makhluk emosi, ingat ya yang lalu ya. Kita ini makhluk emosi yang ada kalanya tanpa diundang pun emosi kita sudah bergulir dengan sendirinya. Nah, hal ini nanti pendapat teman-teman sehubungan apa yang diceritakan itu akan memperluas sudut pandang kita. Kalau menurut saya seperti ini, kalau menurut mereka berbeda, tidak apa-apa. Itu justru melengkapi untuk kita punya cara dan jalan keluar yang lebih luas lagi. Ya. Nah, let's play together. Kita sekarang akan bermain bersama di sini dan kini. Walaupun kita tidak bisa ketemu, kita bisa melihat gambar yang sama, mengulik bersama, dan menceritakan hal-hal yang kita rasakan. Kalau nanti ada kejengkelan, saya susah beradaptasi. Kalau nanti ada sukacita, karena saudara menemukan ternyata saya adalah orang yang adaptable. Atau saya jengkel gitu ya, seperti ini ya. Saya ternyata susah. Ya. Saya orang yang ternyata cukup egois gitu ya. Jangan dimarahin diri ini, jangan ya. Jangan menghakimi dirimu sendiri. Dan terhadap orang lain kita tidak mengharapkan apa-apa. No expectation. Terhadap diri sendiri dan orang lain saya tidak menghakimi dan saya juga tidak berekspektasi orang seperti diri saya. Tetapi hadir di sini, konsentrasi ya, supaya kita bisa menemukan unexpected but precise. Unexpected, sesuatu yang tidak terduga. Tetapi ketika kita melihat gambar itu, oh, itu gua banget gitu ya. Itu yang ingin saya rindukan ya. Nah, saatnya kita pause. Pause itu coba kita merasakan kehadiran diri. Jangan mikirin yang lain. Pikirin dirinya sendiri hari ini. Ya. Kalau kita saat teduh kita mikirin diri sendiri dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi kalau di point of view ketika kita pause ya, ketika kita merenung, ketika kita berhenti seperti saat teduh itu, tetapi kita memikirkan diri kita saat ini. Apakah sesungguhnya aku menjalani hidupku dalam hubungan dengan adaptable ini sudah sesuai porsi yang sebenarnya aku lakukan. Ya, saya akan memutarkan satu lagu. Tidak usah tutup mata, tidak apa-apa. Ya, tidak usah tutup mata. Saya akan sampaikan ini kepada, sebentar ya, saya mesti ganti. Oh, mana nih Tuhan? Ya, sebentar ya. Saya akan putarkan lagu nih. Kok tadi sudah saya siapkan? Nah, ini dia. Perhatikan aja kata-katanya. Perhatikan liriknya. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Aduh, ini mau tidak mau harus dijalankan dulu ya. Tuhan Yesus, ini internetnya
Sebentar ya, internetnya lagi lemot ini. Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan dalam laga. Sebentar ya, saya share ya. Rumah ini denganmu dari malam lagi, terkungkung langkah ragu tak kemana-mana, dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukurku kau untuk jiwa raga. Bila ini bukan ada, tetap kita saling menjaga. Hari depan tak ada tahu. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru, terang setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini bukan ada, tetap kita saling menjaga. Hari depan tak ada yang tahu. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Cantik ya lagunya ya. Oke, saya akan share lagi yang berbeda dari yang ini ya. Mungkin lain kali ada yang bantu saya kalau lagi share ini ya. Agak kewalahan ini saya. Ya. Ya, saya agak kewalahan pindahnya. Sebentar ya teman. Aduh Tuhan, lemot sekali. Sebentar ya teman-teman. Ini. Aduh bagaimana ini Tuhan, saya mau balik ke tempatnya share screen. Lemot sekali. Sebentar ya. Tuhan Yesus, bantu saya ini bingung. Gambarnya nggak nemu. Oh, saya stop share dulu. Ya.
Ketutup. Sebentar ya wanita RM. Muternya lama. Oh Tuhan Yesus. Aduh Tuhan. Mudah-mudahan di tempat teman-teman tidak demikian ya. Cuma gambarnya banyak, jadi harus ulang lagi dari awal keluarnya. Oke, kita siapkan diri kita untuk melihat gambar ini. Apakah sudah bisa nampak? Halo? Belum, Bu. Belum ya? ada. Oke. Yes. Ya. Aduh, loadingnya Tuhan. Ya, Tuhan terima kasih. Sudah nampak? Ada, Bu, ya. Nah, ya, ini yang saya dapatkan dari internet ya. Kemudian saya sudah pilahkan satu demi satu. Nah, sekarang gumulkan terlebih dahulu apa yang ada di benak dirimu tentang dapat beradaptasi. Silahkan kalau ada kertas ditulis di kertas supaya lembar demi lembar ya di buku saudara, lembar demi lembar nanti akan menolong kita ketika kita menghadapi sesuatu hal dan kita ingat tema ini. Apa yang ada di benakmu ketika beradaptasi, tentang dapat beradaptasi. Kita lihat gambar ini ya. Ada bayangan-bayangan yang terekam di dalam foto. Coba perhatikan detailnya. Ada apa saja di sana? Apakah suka dengan gambar ini? Atau nggak senang banget gitu ya? Nah, kalau gambar ini dihubungkan dengan pembicaraan kita tentang beradaptasi, apa yang wanita RM temukan? Adaptasi buat saya, gambar ini mencerminkan apa? Dapat sesuatu apa dari gambar ini? Terus bisa dihubungkan dengan kata-katanya, difficulty, kesulitan, ya. Apakah itu cocok untukmu? Atau tidak cocok dan bisa diganti kata-katanya menurut pendapatmu, menurut apa yang dirimu alami. Gambar ini akan memunculkan sesuatu tentang adaptasi dalam diri. Suka atau tidak suka, bagus atau tidak bagus gambarnya, tidak masalah. Utarakan saja apa nanti yang ada di benak. Detail gambarnya, perhatikan ya. Ada jari jemari, ada lumpur, ada bayangan. Oke, kita masuk yang kedua. Bagaimana dengan adaptasi yang terjadi di hidupku, di hidupmu? Coba perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Sehingga itu akan bisa memunculkan satu ingatan hal-hal adaptasi yang sudah kamu lewati. Detail-detail gambar, bayangan. Dan gambar ini menyiratkan tentang apa untuk dirimu? Tentang warna,
yang kamu suka dan tidak suka. Tentang orang-orang yang ada di ujung jalan ya, di pojokan jalan ini, di tikungan, yang sedang menunggu untuk menyeberang. Kalau ini ditarik kepada adaptasi yang terjadi di hidupmu, ini bicara tentang apa? Kalau engkau menempatkan dirimu di gambar yang mana? Sebagai apa? Tulisan together boleh dihilangkan atau boleh digantikan bersama. Ya. Coba dekatkan dirimu kepada laptop atau HP yang sedang kamu tonton. Perhatikan dengan dekat. Mungkin ada sesuatu yang tersirat karena jarak pandang yang semakin dekat. Oh, saya menemukan sesuatu tiang di sana. Ya. Atau ternyata bayangan itu berbicara kepada saya. Kemudian tarik dirimu ke belakang. Jauh-jauh gitu ya. Seakan-akan jauh sekali engkau memandang gambar ini. Dapat insight apa? Tentang bagaimana engkau beradaptasi selama ini. Yang ketiga, coba amati gambarnya terlebih dahulu. Tutup kata-katanya. Jangan diperhatikan. Saya tidak bacakan dulu. Saudara perhatikan gambarnya dulu. Ada sesuatu yang besar. Ada anak yang kecil. Ada bayangan-bayangan di belakang. Itu apa? Detail-detail warna yang mungkin mengganggumu. Gambar ini berbicara tentang dirimu kah? Kalau seandainya diumpamakan, siapa dirimu yang di sini? Hanya dua objek. Aku yang manusia kecil atau aku binatang yang besar? Apa cara yang akan dirimu gunakan agar dapat beradaptasi? Nah, points of view itu bagaimana engkau memandang, ya? Coba selidiki supaya bisa menemukan cara yang bisa membuatmu beradaptasi. Atau ternyata itu adalah cara yang sudah kamu gunakan selama ini. Boleh dekatkan dirimu, boleh tarik jauh dari layar kacamu. Apa yang menjadi insight dari gambar yang engkau lihat dan amati? Apakah itu sesuatu yang menakutkan? Apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Apakah itu terlihat mudah? Apakah itu terlihat sukar? Apakah itu gampang dilakukan atau mustahil dilakukan untukmu? Insight apa yang kamu dapatkan? Ya, saya pasangkan 3 ya, ketiga-tiganya ya. Nah, nanti di endingnya kalau sharing, ingat ya,
kira-kira 24 jam ke depan itu apa yang akan aku lakukan untuk dapat beradaptasi. Jadi konkret ya. Kalau saya harus beradaptasi terhadap sesuatu hal yang besar, oh mungkin itu butuh waktu panjang. Tetapi pikirkan satu hari dalam 24 jam ini, apa yang bisa menjadi sesuatu yang aku adaptasi dengan segera. Ya, nah ini gambarnya tadi. Silahkan, sharing is caring. Kalau Anda tidak keberatan sharing, berarti Anda caring dengan diri sendiri, caring juga terhadap teman-teman partisipan yang hadir di sini. Karena pasti sharingmu memberkati mereka. Dan sharing yang lain memberkati dirimu. Silakan buka mic. Siapa yang mau sharing? Siapa nih yang mau sharing? Jangan ditunggu lama-lama. Berat ini. Berat. Berat Ibu. Saya Bu. Ya, mari Yanti. Sudah lama absen ini Yanti jauh-jauh. Ya. Shalom semua. Shalom. Baru. Ya, thank you Ibu buat kesempatan RM-nya. Maaf tadi terlambat join. Tidak ketinggalan tapi bisa mengikuti. Enggak. Oh ya, Ibu sudah mulai, saya baru masuk. Iya. Sebelumnya jadi ngobrolnya di depan enak ya. Oh gitu. Oke, silakan. Tentang adaptasi nih Bu, apa namanya? Kalau saya melihat gambar ini kan ini ada dua orang yang kayak terjebak di lumpur ya Bu. Ya, mungkin orang ini berpikir harus bagaimana nih. Kalau saya melihat foto sebelumnya pasti orang itu sudah tahu akan masuk daerah berlumpur, tapi nggak mengira akan kok begini banget gitu. Ya, jadi sepertinya mereka sudah tahu akan mengalami apa, tapi ini di luar dugaan gitu. Itu sih kalau menurut saya gambar ini menunjukkan seperti itu. Gitu. Jadi seperti saya juga kalau memasuki suatu hal yang baru, mengira-ngira ini akan terjadinya seperti ini gitu. Tapi ada satu keadaan ternyata itu di luar dugaan gitu. Nah, kalau itu menurut saya kalau kita berada di posisi seperti itu, kita harus menyesuaikan diri kita dengan keadaan itu. Misalnya kita ada di tempat yang baru. Dan saya memang seperti itu. Kalau saya pribadi, saya akan menyesuaikan diri dengan tempat baru itu gitu. Jadi saya nggak akan membawa kebiasaan saya gitu. Jadi kalau saya biasanya misalnya bersih ya, kalau tempat itu orang-orang itu agak kurang bersih ya, saya nggak akan komentar, ih kamu jorok, ih kamu gitu, enggak gitu. Saya akan berusaha ya pelan-pelan gitu, nggak drastis. Kalau saya begitu Bu. Itu salah satu contohnya. Itu puji Tuhan saya nggak frontal orangnya gitu. Kalau saya orangnya tidak frontal, pelan-pelan. Itu kalau itu, jadi kalau menurut saya gambar yang difficult itu saya bisa ganti dengan apa ya Bu? Menyesuaikan diri. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Menyesuaikan diri itu. Jadi ya menyesuaikan diri. Kalau saya difficulty itu. Jadi kesulitan di situ ya kamu harus sesuaikan gitu. Harus bisa menikmatinya gitu. Ya, apa sih saya sering bilang kalau udah nggak bisa itu dinikmati aja gitu. Jadi kalau itu yang gitu ya nggak bisa, kalau tidak bisa dihindari ya dinikmati saja gitu. Saya satu yang saya ya. Main itu. Iya Bu. Gitu. Adaptable ya Ti. Kalau tadi bisa diganti adaptable ya. Iya. Kalau yang gambar kedua Bu, bagaimana dengan adaptasi? Kalau gambar ini kan menunjukkan sekumpulan orang yang sepertinya itu habis hujan ya Bu. Makanya mereka pakai payung. Kalau lihat gambar ini sudah nggak hujan. Sebelumnya pasti hujan. Dan ini seperti mau menyeberang, tapi di depan kayak kejebak banjir ya Bu.
seperti menunggu surutnya air. Kalau saya lihat bukan itu kayak di lalu lintas sih. Tapi mungkin ya mereka mau nyebrang juga nanti dulu lihat-lihat gitu. Mereka pakai payung, ada yang sendiri-sendiri, ada yang berdua. Itu menunjukkan bahwa kita beradaptasi itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Nggak bisa sendiri gitu. Supaya orang lain pun nyaman gitu. Jadi kehadiran kita di tempat itu harus membuat orang lain nyaman dan orang lain juga membuat nyaman kita. Yes. Jadi itu menurut saya itu yang menurut saya Bu, untuk bagaimana bagaimana saya beradaptasi itu saya begitu ya. Saya harus membuat orang lain nyaman dengan kehadiran saya dan orang lain juga harus membuat saya nyaman gitu. Yes. Itu, tapi awalnya dari saya. Itu Kalau yang seandainya orang lain tidak membuatmu nyaman, bagaimana? Saya seringkali nggak itu saya memang orang jarang menegur ya Bu, nggak terlalu berani menegur. Saya akan bersikap baik tetap dengan orang itu. Biasanya saya menunjukkan contoh gitu Bu. Jadi kalau misalnya kalau di kantor, kalau orang itu tidak bekerja sama, saya tetap akan membantu pekerjaan dia. Biasanya orang kalau nggak membantu, tapi kita bantu jadi nggak enak hati. Begitu. Jadi kita memberi kalau dia membantu kita ya kita bantu dia dulu. Gitu sih. Gitu Bu. Kalau di pekerjaan ada tuh ya adalah orang-orang yang begitu di kehidupannya ada seperti itu. Itu sih Bu yang saya lakukan kalau untuk beradaptasi di tempat yang baru. Karena saya beberapa kali pindah bekerja itu yang saya lakukan. Itu Bu. Kalau yang ketiga, sepertinya ini ya Bu, kalau ini kan beruang kutub ya Bu ya. Seperti beruang kutub dia ada di akuarium, dia mau keluar nggak bisa, dia lihat anak kecil, gitu. Dan anak kecil ini ngelihat beruang kutub itu sepertinya tertarik gitu. Tertarik. Jadi kalau dalam kehidupan adaptasi itu kita itu kayaknya kalau lihat keluar itu menarik gitu ya Bu. Ada sesuatu yang menarik di sana. Mungkin kita suka jenuh dengan keadaan sekarang. Jadi kayaknya kalau melompat lihat ke orang lain kok mereka enak gitu ya. Kita kok begini gitu. Jadi ada sedikit keluhan-keluhan gitu Bu dalam lingkup hidup kita sehari-hari. Jadi kayak anak kecil ini juga kayaknya ini beruang kutub enak banget bisa berenang gitu kan, menarik gitu. Kayak gitu kehidupan kita sehari-hari itu Bu. Jadi seperti ingin ke sana gitu, tapi nggak bisa karena kondisi, karena ini di kolam renang ini kan si beruang kutub itu juga tidak bisa keluar karena dia tertutup dengan kaca dan anak kecil ini juga kan kayak terproteksi, mereka nggak bisa nyampur gitu Bu. Jadi ada batasan. Jadi dalam adaptasi pun ada batasan-batasan yang harus kita hadapi gitu Bu. Itu sih Bu, itu kayaknya lebih ke ke perasaan gitu. Kita harus menjaga perasaan orang lain. Kita nggak bisa yang frontal. Itu Bu kalau menurut saya dalam beradaptasi. Ya, caranya berarti kamu menyadari ada batasan ya. Iya. Ada batasan, tetapi terus apa yang akan kamu lakukan kalau ada batasan itu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan terhadap sesuatu yang perlu kamu adaptasi di hari ini gitu. 24 jam ini apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya menangkap yang pertama adaptable ya kamu ya. Kemudian kamu kerjasama. Kemudian yang terakhir kamu menyadari ada boundary, ada batasan. Nah, batasan itu tidak membuatmu untuk tidak beradaptasi, bukan? Nah, tetapi misalkan ada satu hari ini, ada batasan apa yang sebetulnya membatasi dirimu untuk beradaptasi, tetapi kamu bisa mau lakukan, berencana lakukan. Maksud saya kalau menurut saya adaptasi ini Bu, kalau saya ya Bu, misalnya dalam pergaulan, ada yang kita itu mampu nggak sih bergaul dengan mereka gitu. Kan ada teman yang misalnya ayo ke sini gitu kan, mengajak kita. Tapi kita lihat kemampuan kita sanggup nggak sih ngikutin mereka gitu. Nah, itu kita harus harus bijaksana supaya kita tetap bisa bergaul dengan teman ini,
tanpa kita juga harus jadi apa? Misalnya kalau dia ajak jalan-jalan, terus kita ikut, sementara kondisi keuangan kita kan tidak cukup gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita tetap bisa bergaul dengan teman ini gitu. Seperti saya ini sering teman-teman itu, ayo dulu kan sebelum pandemi, ayo gathering gitu ya, ketemuan, kan itu lumayan berbiaya ya kalau menurut saya Bu, karena kan pasti makan di luar. Ya kalau sekali-sekali, tapi kalau banyak kita ikuti kan Bu, itu bagaimana kan kita nggak bisa. Jadi kita harus mengatasinya dengan baik supaya kita juga tetap berkomunikasi dengan teman-teman tersebut tanpa ya harus ya sesuai dengan kondisi kita Bu. Kita juga kan ada keluarga, nggak mungkin terus-terusan pergi dengan teman gitu. Itu jadi saya selama ini ya mengatasinya maaf nggak bisa ya dengan anak, tapi kita tetap, misalkan ada WA group, kita tetap komen, tetap berinteraksi gitu. Mereka ada jalan-jalan ya tetap mengomentari apa yang mereka lakukan. Itu memberikan apa sih? Nggak diem aja gitu Bu. Sambung rasanya tetap ada. Oke. Ya, itu yang mau dilakukan Yanti ya. Terima kasih Yanti. Ya, Bu. Yanti ini sudah lama ya ikut ya. Jadi dia bisa detail, bisa rasa ya, teman-teman rasa ya. Nah, ini teman-teman yang ini walaupun kita hanya bersebelas, pasti ini dalam-dalam ya. Monggo, silahkan lagi yang lain. Saya Bu. Ya, monggo Budi. Ya, selamat pagi wanita RM. Saya mau sharing is caring sesuai dengan point of view yang ada. Dari gambar pertama, Bu, apa yang di benak dirimu tentang dapat beradaptasi. Dari pengalaman saya terutama ketika saya harus beradaptasi dan saya melihat gambar itu, yang di benak saya itu biasanya 4M, Bu. Woi, apa tuh? 4M, melihat, mendengar, dan akhirnya menyimpulkan. Maaf ya, yang ketiga keputus tadi saya, nggak dengar. Memahami. Oh, memahami. Ya, melihat, mendengar, terus memahami, dan pada akhirnya menyimpulkan. Oke. Ya, itu yang ya seperti gambar di sinilah, melihat keadaan lumpur itu kadang kan sesuatu yang nggak nyaman ya, cek gitu ya. Kita melihat, lalu mendengar, mungkin respon teman-teman yang ada di sekitar kita dengan keadaan yang ada. Kemudian memahaminya, ya mencobalah untuk ikut berempati, gimana sih rasanya. Kadang nggak enak, tapi ya namanya kita beradaptasi ya, mau nggak mau kita harus mencoba untuk memahami. Dan akhirnya ya harus saya simpulkan sendiri untuk diri saya sendiri, apakah nantinya saya cocok beradaptasi dengan itu atau saya harus pelan-pelan mengundurkan diri. Itu sih Bu. Puji Tuhan ya, ternyata dengan RM terus menceburkan diri ya Bu. Ya. Masih. Ya. Terus yang kedua Bu, bagaimana dengan adaptasi yang terjadi di hidupmu? Saya melihat di situ sih dengan alat yang mereka pakai ya ketika menghadapi hujan, mungkin hujannya udah selesai, tapi saya melihatnya di sini ada payung yang seragam, ada payung yang hitamnya sama, ada payung yang warna-warni, bahkan ada yang mereka nggak pakai payung, cukup pakai mantel. Nah, berkaitan dengan adaptasi dalam hidupku itu, adaptasi yang saya lakukan adalah tetap menjadi diri saya sendiri, Bu, di lingkungan yang ada. Jadi saya sih mungkin kalau saya merasa nyaman pakai mantel aja, jas hujan ya udah, walaupun lainnya pakai payung, ya saya nyamannya dengan itu ya saya pakai itu. Jadi ya menjadi diri sendiri. Adaptasi yang terjadi dalam hidup saya. Jadi walaupun kita tetap harus bersama, tapi tetap kita harus punya perbedaan. Kita punya menerima perbedaan.
Ya, berbeda di tengah kebersamaan, Bu. Kalau saya mau tulis. Berbeda di tengah kebersamaan. Ya. Terus? Kemudian yang ketiga, gambar beruang ya dalam kaca pembatas dengan gadis kecil. Gadis itu sebenarnya berani ya, saya lihat ya, dia berani menghadapi, kita tahu beruang itu kan binatang buas ya, tapi dia berani menghadapi karena dia yakin ada kaca pembatasnya, jadi dia merasa aman. Jadi kalau saya mau terapkan dalam diriku ya, kita itu harus tetap berani beradaptasi. Beradaptasi itu harus berani menghadapinya supaya kita itu ya mau tidak mau makhluk sosial ya. Kita pun kadang beradaptasi dengan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kerjaan, pelayanan, itu kan mau tidak mau harus kita berani menghadapi. Tapi kita percaya bahwa tetap ada batasannya gitu, Bu. Artinya ya kita tahulah batasannya, mungkin kita sudah ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita punya rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Jadi ya dimanapun kita berada harus berani menghadapi, beradaptasi, tetapi harus tetap punya integritas. Keren. Iya, saya baru kepikir ini. Saya cuma tulis sedikit-sedikit, kalau mungkin nanti saya rangkumkan, di-share bagus juga ya. Jadi dari Bu Siwi ini dalam beradaptasi ingat 4M, melihat, mendengar dan memahami, kemudian menyimpulkan. Terus menjadi diri sendiri, berbeda di tengah kebersamaan. Dan yang terakhir tadi hampir mirip dengan Ibu Yanti, ada bonding. Tetapi kita harus menyadari kita ini makhluk sosial. Jadi kita tetap terjun dengan rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Keren-keren ya. Jadi memang ya kita merasakan enggak nih ya, teman-teman yang sudah semakin mengerucut ya. Kita ini kan bukan khotbah yang dilempar selesai ya. Jadi mengerucutnya ini tuh membuat kita makin dapat gitu ya. Oke. Ya, silakan berikutnya. Siapa nih? Saya, Bu. Ya, Christmas silahkan. Senang saya nyambung terus nih. Semua. Saya lihat gambar pertama, saya langsung kok connect-nya ke situasi kondisi saat ini gitu. Di tengah pandemi ini mau nggak mau kita harus terjun gitu kan, Bu. Nggak mungkin kita bisa menolak keluar dari zona pandemi ini kan gitu. Saya lihat dari kaki yang kena lumpur, sebenarnya saya juga nggak suka lihat jeblok-jeblokan begitu ya, pengen buru-buru dibersihin gitu Bu ya, jadi bersih lagi gitu. Tapi apa daya saat ini pandemi gini, jadi kita tetap harus ikutin alurnya kondisi gitu kan. Dengan berbagai usaha gitu, sepertinya kok Tuhan kayak mentok gitu loh. Usaha ini karena pandemi ketutup gitu ya, usaha ini juga ketutup gitu. Nah terus terakhir suami dipercaya buat jaga satu toko komputer gitu di Jambu 2, baru 2 hari besoknya PPKM dan mall harus tutup gitu kan. Jadi waduh, benar-benar pandemi ini menjebloskan kita untuk berlumpur-lumpur ria gitu ya, kakinya mesti masuk pokoknya kita semua harus terbenam gitu loh, kayak terbenam dalam lumpur gitu. Nah, terus gambar kedua saya lihat ada payungnya nih yang menarik, hitam terus biru putih. Saya lihat ada orang-orang yang karena pandemi banyak yang berduka gitu, terus ada yang tetap rangkulan, mungkin saling menguatkan gitu ya. Terus ada yang payung warna-warni itu, ada yang tetap survive gitu, dia semangat untuk menjalani masa-masa ini gitu ya, bersama-sama bisa melewati gitu. Terus kalau gambar ketiga saya lihatnya beruang itu kan belum gambar ketiga, sebentar. Gambar kedua tadi. Ya,
Kalau Christmas mengumpamakan diri di yang mana? Oh, saya yang biru putih payungnya. Oke, semangat ya Bu. Yuk. Tetap semangat Bu. Nah, saya lihat gambar ketiga itu kan beruang besar ya. Kalau sekolah minggu biasa kalau bilang besar tuh besar gitu kan sambil pakai gaya gitu kan. Tuhan Allah di tengah kita besar gitu. Nah, saya melihat hewan ini tuh seperti Tuhan yang besar. Jadi kalau anak kecil itu ibaratkan saya manusia siapa kita gitu kan. Kita kecil di hadapan Tuhan, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk memberi kita kekuatan melewati semua ini gitu loh. Allah yang tidak akan pernah ninggalin kita. Jadi mari kita mau terus mendekat sama Tuhan, kita mau kuat, kita tetap semangat menjalani pandemi ini gitu. Yes. Walaupun aku kecil, tetap aku di hadapan Tuhan bersukacita itu ya. Wow, keren ya. Jadi masuk kepada pandemi. Kalau Bu Christmas sharingnya bahwa saya akan adaptasi di tengah pandemi, walaupun berlumpur ria, ada duka, tapi saya tetap survive karena Allah saya yang besar. Meskipun aku kecil, aku tetap ada di hadapannya. Amin. Keren. Keren. Oke, silakan. Wah, ini kalau 11 bisa sharing semua. Ibu Ana, apakah mungkin sharing ya, Bu? Ibu Ana ini setia mengikuti, tapi nggak pernah sharing. Ibu Ana, Ibu Tina, ayo siapa yang mau? Eli mau sharing, Bu. Oh ya, Eli, yuk silakan. Oke, shalom semua, selamat pagi. Iya, kalau saya nih Bu ya, lihat di gambar nomor 1 ini, ya ini saya banget. Saya tuh paling senang ke pasar. Karena senang ke pasar. Tapi ya itu kan kalau saya senang lebih senangnya daripada ke pasar yang kayak di mall itu ya, supermarket. Saya lebih senang ke pasar pagi sebenarnya, pasar bersih ya, pasar lah. Nah, cuman memang seringkali yang tanpa kita sadari, seringkali yang besoknya malam hujan, tiba-tiba beceknya luar biasa Bu di pasar ini. Jadi ya itu tadi kita yang tanpa sadar, wah begitu saya lihat itu jeblokan segala macam. Nah itulah kehidupan. Jadi kita memang harus siap sedia Bu. Ya kadang-kadang kita tuh nggak. Jadi namanya kita hidup itu kita harus siap sedia apapun keadaannya. Jadi namanya pasar itu tuh nggak selalu bersih. Walaupun namanya pasar bersih ya Bu. Cuman kadang kalau hujan itu kadang-kadang becek. Apalagi kalau dekat-dekat ke tempat ikan, ke tempat-tempat yang bagian-bagian ini saya sering tertarik dan begini loh. Jadi intinya dalam keadaan becek pun kita nggak boleh mengeluh. Karena apa? Karena kita dengan sukacita melakukannya. Kuncinya ya udah, saya pikir ya udahlah, namanya kita ke pasar ya kita tahu resiko. Jadi kita beradaptasi dengan pasar itu. Paling enggak setelah itu saya masuk ke kamar mandi, saya bersihin kaki saya. Begitu juga dengan kehidupan. Mungkin banyak kali kita sering kali ngelihat semuanya tuh nggak selalu indah ya Bu. Nggak selalu baik-baik aja. Kadang Tuhan izinkan kita juga masuk dalam lumpur masalah. Yes. Tapi ya itu tadi gitu loh. Bersama Tuhan kita bisa kok gitu. Dengan cara apa kita mau membersihkannya? Seperti dengan kaki ini kita masuk ke dalam kamar mandi kita cuci. Begitu juga dengan dosa kita saat kita dengan masalah, dengan segala lumpur yang ada di tubuh kita. Kalau kita basuh dan minta pengampunan sama Tuhan, Tuhan pasti mau mengampunkan. Amin. Itu yang poin pertama yang saya dapat ya Bu. Ya. Kalau ke pasar masih gini, waduh pulang kata suami udah buang kok mobil kotor ya. Saya bilang udah tenang aja tinggal dicuci amat sih gitu kan. Karena saya senangnya kalau ke pasar itu nggak suka yang ke mall gitu Bu. Di samping memang lebih murah kan kalau di pasar pagi itu kan. Gitu. Nah terus ya ini yang poin pertama dan poin kedua ini bagaimana adaptasi yang terjadi di hidupmu gitu. Saya mau belajar. Aduh, bentar Bu, ada tamu lagi. Apakah mau dilanjut yang lain dulu? Tamunya mau dicoba dulu Bu, ada orang Bu. Maaf, punten maaf ya Bu. Ya, disambung yang lain dulu ya. Yuk, silakan. Nanti lanjut poin kedua. Silakan siapa lagi yang mau sharing? Halo.
Ada Mariana baru ya. Welcome Mariana. Bu Esther mau ngomong, Bu. Oh Esther, belum dibuka Esther. Ya oke, silakan. Kepencet itu. Iya, shalom, selamat pagi wanita RM, ibu-ibu semua. Saya mau lihat gambarnya yang pertama ya. Yang pertama itu kita masuk ke dalam keadaan atau adaptasi yang baru ya, situasi yang baru, kondisi yang baru. Apa namanya? Mungkin kalau pribadi kita mungkin kita nggak kepengen sih masuk lumpur, tapi memang karena situasi yang harus kita alami kayak adaptasi yang baru tuh, contohnya gini, kayak kami kan baru kemarin mengalami, anak kami kan sakit ya, kurang lebih 18 hari di rumah sakit Banten. Siapa yang sakit? Yang kecil ini, Bu. Bu Olive yang sakit si Carlos. Ya. Sakit apa? Infeksi berat ya. Oke. Infeksi infeksi. Udah sembuh sekarang, puji Tuhan, tinggal obat aja sih, tinggal kontrol obat aja. Ya. Jadi yang kami alami kemarin itu sama seperti yang kena lumpur ini gitu, kaget juga gitu kan. Karena anak memang harus kena sakit, masuk rumah sakit kurang lebih 18 hari. Ya, awalnya mungkin kita ngerasa, waduh, gimana gitu ya Tuhan gitu kan, sedih juga, tapi ya itu kita harus bersama-sama sih menghadapinya bersama gitu ya, dengan suami dan keluarga besar semua bareng-bareng lah gitu untuk bisa menghadapi situasi yang baru dengan anak yang kondisinya sakit gitu. Terus ya puji Tuhannya sih udah sembuh ya Carlos. Tentunya adaptasi yang baru tuh begini, mungkin dulu kami waktu sebelum anak sakit tuh kan nggak begitu ngeh ya, maksudnya bisa sampai sakit seperti ini, karena awalnya kan dari demam aja. Demam udah sempat sembuh, demam lagi begitu berulang. Dan ada batuk juga sedikit sih dia gitu. Tapi Tuhan izinkan sakit, ya sudah. Akhirnya kita harus sama-sama bisa menerima gitu ya, legowo lah gitu ya. Sempet juga sih gini, kepikiran siapa yang nularin ya. Kan TB ya, TB baru. Kan dokternya bilang dari orang dewasa gitu. Jadi saya sama suami tuh sempat sama keluarga tuh, siapa ya, dari siapa ya gitu kan, manusiawi lah ya Bu ya. Maksudnya kepikiran apa dari kami gitu kan, atau dari siapa gitu. Tapi sudahlah gitu, dokternya bilang kita nggak boleh fokus ke belakang gitu. Kita nggak boleh mencari siapa yang di belakang itu penyebabnya. Tapi yang paling penting kita harus ke depan, gimana cara perbaikan untuk si Carlos gitu, biar dia tetap sehat gitulah ya. Terus gambar yang kedua ini tentang adaptasi yang terjadi itu dengan situasi pandemik kayak gini ya. Kita ngelihat gambar ini kan pakai payung, ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang payungnya warna-warni, ada yang hitam, ada yang berwarna, terus ada yang saya lihat pakai keset juga atau apa itu yang di depan itu ya. Kayak ada alas kakinya gitu ya. Jadi bervariasi, ada yang nggak pakai payung, mungkin kan ada yang cuma pakai jaket aja. Ya, bermacam-macam sih dalam adaptasi di sini gitu, kayak juga di lingkungan kami lah ya. Di sini juga ada yang karena pandemik ya, banyak yang terkena dampak gitu lah ya. Ada yang istrinya aja yang bekerja, ada yang dua-duanya, ada yang juga masih bekerja, ada juga yang bapaknya aja yang bekerja, ada yang istrinya aja gitu. Jadi ya begitu, berwarna-warni, beragam ya, dengan kondisi sekarang yang sedang lagi pandemik ini. Kayak begitu. Terus Ibu mengadaptasinya gimana Bu?
Oh, adaptasinya, saya tetap ini aja sih, jalin hubungan yang baik dengan tetangga di sini. Terus saya juga kadang ada beberapa yang suka ngobrol gitu ya, face to face gitu. Iya, kayak gini lah gitu, mau bilangin saya Mama Audrey, saya kan nggak punya penghasilan, begini-begini. Kadang saya dengernya sedih juga gitu ya. Terus, iya ya gitu. Ada juga ini tukang sayur kami tuh tadinya dia guru agama ya, ustadz gitu. Tapi jadi tukang sayur gitu. Jadi mau gitu loh, karena situasi ini ada yang tadinya karyawan pabrik jadi bikin tahu sendiri. Jadi macam-macam dengan situasi yang sekarang ini mereka tetap berusaha untuk survive lah ya, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya kayak gitu. Tetap inilah berusaha mereka. Menghidupi istri dan anaknya kayak gitu. Terus gambar yang ketiga, cara yang akan digunakan untuk beradaptasi tentunya kita melihat kondisinya dulu ya. Adaptasi contohnya di lingkungan sekitar kita gimana. Di sini kan kebanyakan mayoritas saudara kita ya, saudara sepupu kita. Jadi terkadang gimana ya kalau kita kan minoritas ya, jadi kadang-kadang saya sih orangnya suka bercanda juga, tapi mungkin mereka apa ya? Saya orangnya kadang suka bercanda, kadang juga suka kayak negur tapi dalam bahasa bercanda gitu sih. Tapi saya nggak mengerti mereka suka atau enggak gitu. Cuman mereka apa namanya? Tapi saya tetap rendah hati sama mereka, maksudnya tetap ramah, nyapa mereka kayak gitu kan. Walaupun sempat juga ada masalah sih ya di ini sama tetangga ini. Jadi pernah gitu saya kirim posting tentang apa ya? Tentang hasil diskusi yang Dokter Bambang sama Ibu Wanda Konika tentang corona. Jadi semua tentang COVID, kalau ada yang sakit, ada ibu hamil bisa nggak divaksin. Pokoknya semua tentang COVID, all about COVID. Kalau isoman, kalau sakit berat, gejala ringan, apa aja obatnya segala macam. Saya pernah posting memang di grup lingkungan RT kami kan. Niat saya sebenarnya baik mau ngasih informasi gitu kan ya. Tapi ternyata itu tadi lingkungan ya, ada juga yang ternyata nggak suka gitu langsung to the point gitu. Mereka mengira tuh tentang berita-berita yang buruk gitu loh. Jadi langsung ada yang komen, beberapa orang sih ya, nggak semua gitu, langsung bilang apa, udah nggak usah ngomong-ngomong begitu Mama Audrey, kami juga mengerti bagaimana caranya untuk beradaptasi dengan sekarang gitulah ya, lingkungan yang. Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu dibegitukan orang? Aduh, keputus Tuhan Yesus. Halo. Ya, keputus ya Bu ya. Yang lain dengarkah? Atau hanya saya saja? Halo Ibu. Teman-teman ini free semua ya? Udah masuk Sinyalnya mungkin. Udah masuk lagi. Kan kok bunyi. Tadi keputus ya. Oke. Iya, putus sinyalnya. Oke, ya. Iya, begitu. Ibu bereaksi bagus kan untuk mereka yang seperti itu kepada Ibu? Saya tetap bagus sama mereka, cuman ya tetap ini apa ya, jaga jarak tetap, terus tetap sapa mereka, tetap jalin hubungan yang baik lah sama mereka. Mau juga sih saya ngobrol sama mereka, ya cuman tetap prokes kan, maksudnya ikutin prokes begitu sih. Ya. Dan mereka ngerti saya tuh orangnya ya memang begini gitu, apa ya, jujur pasca dan dokternya, jadi putus terus ya. Oke Bu. Iya gitu. Jadi memang udah diingatkan dokter sama perawatnya Carlos untuk tetap prokes gitu, walaupun di rumah boleh ada orang luar dulu ke dalam begitu. Ya. Jadi kami tetap patuh. Jangan ya, ada anak kecil segala. Ya. Iya. Terima kasih Bu, putus-putus lagi. Ya, terima kasih ya Bu. Nah, kita tadi melihat ya,
Bagaimana ada orang yang berpikir terhubungnya ke otak kiri atau otak kanan. Ada yang bicaranya tentang yang lalu, ya, atau yang secara umum, atau yang sekarang ini akhirnya masuk ke pandemi nih, lumurnya nih, ya. Jadi itu masuk kepada otak kanan yang jarak jauh atau jangka panjang atau jangka pendek, ya, otak kanan atau otak kiri. Oke, silakan. Ada yang mau nyambung lagi? Sebelumnya kita foto dulu ya, Bu Eli. Tadi kita lupa. Jadi boleh lain kali sebelum kita sharing kita foto dulu ya Bu Eli ya. Tadi udah saya foto Bu, cuma memang nggak ada orang pada nggak kebuka muka wajahnya. Oh iya, jadi supaya kita buka aja. Kita buka aja dulu, enggak apa-apa. Boleh. Tuh, Bu. Nah, kita semuanya kelihatan gini aja sekarang hari ini. Siap beradaptasi. Yohana, biar mau difoto. Nah, Bu Ana nampak nih. Terima kasih. Sharing Bu, yuk. Bu Dwi, lagi Bu Umi mau kebuka nggak mukanya Bu Umi? Bu Umi, apa-apa. Kebuka aja nggak apa-apa tuh. Yuk kita hadap ke depan aja semua. Hari ini siap beradaptasi. Oke, 3, 2, cheese. Bentar, 1, 3, 2. Sorry, salah. 3, 2. Sekali lagi. 3, 2. Sip, udah Bu. Yes, nanti kita mau gaya-gaya nanti tambah ya. Saya terima kasih ya untuk yang setia-setia ini karena kita mau nggak mau itu ada satu kemajuan ya. Mau nggak mau yang ikut ini berharap ada kemajuan lah ya dalam kehidupan ini ya untuk kita. Ternyata kan ada satu poin itu yang terus kita gumulin. Ya, jadi teraplikasi tiap hari itu kan berbeda-beda. Ayo silakan, ada lagi yang lain? Bu Eli terusin yang tadi. Ya, Eli teruskan yang kedua. Bisa lihat foto kirim gambar lagi Bu. Oh iya, tadi keputus bentar ya. Wah lah ini kembali lagi ke sini ini muter tadi mati, nggak bisa saya jadi saya saya cari itunya Bu. Saya tutup karena termuter ya. Ini internetnya tidak stabil. Ini saya masih muter dulu ya Bu. Baik Bu. Ya, sebentar. Mungkin nanti lain kali kalau sudah ada yang bisa terbeban bantu bisa sharing gambar. Jadi saya bisa. Ibu tadi saya udah ngerti kok Bu caranya. Ibu gambar ya? Saya aja saya udah. Oh ya boleh. Ini saya kan harus menunggu gitu ya. Kalau Ibu ada dibagi-bagi masing-masing bisa membantu akan lebih cepat gitu. Sebentar ini muter lagi internetnya. Sepertinya ini kesalahan pada internet saya. Sebentar ya Eli. Ini lagi buka satu demi satu sama belum bisa di-sharing, masih buka aja masih lama sekali. Sebentar ya. Nah. Share screen. Ya. Sebentar, nih saya harus cari yang di sini untuk di present. Ya. Masih loading. Ini gambar pertama ya Bu ya, bahwa itu tadi ya. Ke pasar tadi. Langsung ke pasar becek-becek tadi ya memang kita ya itu resiko kan ya Bu, namanya kita mau beradaptasi dengan pasar apa sih, pasar pagi ya, pasar jorok lah, pasar kampung lah gitu ya. Kita adaptasi gitu walaupun kada pasar keremping. Iya, ya. Kita akan ngadapin, kita mungkin bukan mall ya yang enak banget pakai AC, tapi saya suka gitu walaupun waduh bagian becek-becek itu buat saya tuh sesuatu banget karena kan memang kaki gatel. Saya resikonya yang kita nggak usah bersungut-sungut, ya udah nanti teh kan gampang tinggal masuk kamar mandi bersih-bersih aja gitu. Itu yang poin pertama. Jadi intinya gitu tadi, apapun keadaan kita jangan bersungut-sungut gitu loh. Kita bisa kok membersihkannya. Begitu juga dengan dosa kita, saat kita berdosa pun saat kita datang ke Tuhan, kita minta pembersihan, Tuhan pasti bersihkan dosa kita. Itu poin pertama. Poin kedua, bagaimana dengan adaptasi yang terjadi di hidupmu? Saya hampir sama dengan Bu Dwi ya, Dwi apa Bu Siwi ya. Nah bahwa ya itu di setiap kehidupan tuh selalu banyak ada hal-hal yang berbeda gitu. Cuman saya bedanya gini,
kalau bisa janganlah berbeda gitu. Tapi berbeda itu indah, tapi kalau memang seandainya gitu loh. Ini kan yang saya bayangkan ini adalah faktor ada kematian ya Bu ya, di depan sana itu ada kuburan gitu. Kalau bisa janganlah pakai baju merah, tapi dia seragam kita kan tahu gitu loh. Bagaimana kita harus beradaptasi dengan keadaan. Udah tahu di depan sini ada kuburan, ini kita mau melihat orang meninggal apa? Kita mau nah di sini pakai orang baju dengan merah bukan berarti nggak boleh gitu loh. Boleh aja. Iya, beradaptasinya caranya dengan bertenggang rasa. Ya gitu. Kita tetap boleh beradaptasi, kita datang walaupun mungkin tetangga kita yang Muslim yang meninggal, tapi ya kita toh paling tidak ya kita harus sesuaikan ya Bu ya dengan baju hitam gitu. Bukan nggak boleh beradaptasi, tapi paling tidak kita ya ada rasa lah. Itu buat saya. Karena kalau yang lain nggak sudah hujan selesai, kalau saya enggak, beda mungkin ini tadi ya di depan sini ada orang sudah meninggal, kita sama-sama sedang melihat ke kuburan dan kita semua baju hitam, tapi dengan ini nih yang baju dengan ini ya mereka bajunya baju merah gitu loh. Maksudnya kita tetap boleh beradaptasi tapi harus menyesuaikan keadaan ya Bu. Iya. Menyesuaikan keadaan. Gitu. Itu poin kedua. Kalau saya jadi ini, saya akan menyesuaikan keadaan. Ya, poin ketiga, ini saya ngelihat mereka saling beradaptasi kalau buat saya. Bagaimana si panda ini pasti disuruh sama tuannya, ini ada kamu itu istilahnya sedang ditonton. Bagaimana kamu harus menampilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi saya walaupun India binatang, tapi dia bisa menyesuaikan keadaan. Dia pasti disuruh sama majikannya ya, sama bosnya. Nanti kalau anak kecil nonton, kamu harus lihat ya dia memonyongkan bibirnya, dia kakinya disampingkan gitu loh. Bagaimana anak kesima ngelihat binatang aja bisa gitu loh Bu, beradaptasi. Saat disuruh tuannya, dia bisa melakukannya. Begitu juga dengan kita saat kita disuruh Tuhan, walaupun kadang-kadang nggak enak ya Bu, itu kan dia harus menjingkit badannya gitu loh. Sih kita lihat deh kakinya tuh nggak seimbang gitu. Tapi dia harus melakukannya dengan sukacita karena dia diperintah sama bosnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita kadang-kadang nggak enak disuruh Tuhan harus begini, berdiam diri dulu, gitu. Tapi ya saat kita melakukan dengan sukacita, pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Itu aja sih Bu, poin dari saya. Terima kasih. Oke, wow, bisa beda-beda banget ya. Jadi keadaan becek-becek pun tetap disukai, tetap dinikmati. Kita berbeda, tetap ada tenggang rasa, dan kita menjalaninya dengan kata saling tadi ya. Apakah ada satu lagi atau kita mau sudahi? Halo. Ibu Ana, jadi sharing kah Ibu? Terima kasih tadi sudah buka foto. Tadi ada yang namanya Mariana, dia sudah live duluan kayaknya pertama kali ya. Temennya siapa ya tadi Mariana ya? Saya Bu dari Manado. Oh iya. Dia mungkin terlalu tahu tadi ya. Bingung, masih bingung ya. Bu Yohana buka mic ya? Oh enggak. Bu Yohana tambah cantik nih. Udah kurus berapa banyak? Oke. Lumayan Bu Alif. Kita mau sudahi atau kita mau lanjut? Iya. Saya bagi deh. Ya, boleh ya, boleh. Ya. Shalom. Saya dapat dari gambar itu, dari detail, saya ngelihat itu dua kaki itu dengan dua sandal yang berbeda ya. Tuhan itu lagi nonton kita, terutama saya sekarang ini lagi masuk dalam pelayanan, bukan dikasih orang-orang yang bersih lah gitu ya. Karena kita tahu yang butuh dokter itu adalah orang sakit, kita semua pasti butuh Tuhan Yesus gitu kan. Saya perhatiin, saya jelasin itu sepatunya dua itu berbeda. Sandal yang pertama detailnya itu yang kaki yang ke atas lah ya. Itu sandalnya kalau diperhatikan itu ada satu yang copot lambangnya kayaknya kurang sempurna. Sandal yang di atas itu sandal yang bermerek itu saya tahu banget. Yang masih bagus gitu.
Saya cuma diingetin Tuhan tuh gini, jika kita tuh merasa diri kita lebih atau gimana, Tuhan kasih lihat kita nggak boleh seperti itu, bahwa kita masuk dalam lumpur sama-sama, kita ini orang-orang yang istilahnya sama-sama berdosa lah. Kita orang-orang yang masih sama-sama butuh gitu kan. Jadi kita harus beradaptasi. Kan Tuhan bilang kalau orang menangis kita harus menangis. Kalau orang bersuka cita kita bersuka cita. Sebab saya lagi ngalamin satu fase di mana ketika saya melayani teman saya, teman sekolah, puji Tuhan udah dibaptis Bu Olive. Sebelum baptis dia telepon saya, dikenalkan sama temannya satu lagi, memang bapak-bapak sih. Dia tuh taunya dulu saya preman di SMP, dia bilang, kamu yang preman itu kan, katanya. Karena saya dulu kan bondol ya, kayak anak cowok gitu, main voli gitu kan. Kamu Yuli preman bukan, dia bilang gitu kan. Saya ketawa, saya bilang, kenapa? Dia cerita, dia ragu baptis, saya tegaskan dia, kenapa ragu? Takut Tuhan nggak terima ya? Dia bilang, iya. Sebab dia itu sampai berilmu, Bu, sampai ke Nepal. Sampai ke Nepal untuk cari ilmu, menenangkan diri, dia butuh ketenangan. Saya bilang, wow, gitu. Dia bisa keluar dari badannya. Dia bisa keluar untuk bantu orang. Dalinya bantu orang, tapi yang dipakai bukan kekuatan Tuhan. Akhirnya saya tuntun, saya bilang sama dia, baptislah, terima Tuhan. Dan dia dari COVID, Bu. Pada waktu COVID sudah mau meninggal. Tuhan Yesus datangin dia. Dia nangis keluar semua-muanya gitu. Terus besoknya dokter dinyatakan 2 hari sudah boleh pulang. Padahal 2 minggu dia ada komorbid, ternyata diduganya dia ada komorbid dengan leukemia. Baru ditemukan lagi, infeksi tinggi. Nah, jadi saya ngeliat gambar ini, saya bilang, Tuhan, penyesuaian itu memang harus ya dalam diri kita beradaptasi. Mungkin kita yang sudah lama kenal Tuhan, ketika ketemu orang seperti itu, jangan kita anggap kotor gitu loh. Ketidaksempurnaan dia tuh melengkapi kesempurnaan kita justru. Dari pengalaman hidup dia membuat kita lebih bertambah lagi wawasan dan pengetahuan. Saya bilang gitu kan. Nah, saya bilang saya masuk gambar kedua, memang di situ dilihat ada 3 kelompok orang. Kalau diperhatikan yang pakai baju hitam dengan payung hitam itu mungkin lambang kesempurnaan ya. Kerja kantor yang perfeksionis. Sementara kita melihat dalam payung itu yang berwarna-warni, pakaiannya juga tidak seperti yang baju hitam. Terus payung juga tidak seperti yang hitam. Terus ada juga kita lihat sepasang pasangan yang tanpa payung pun sepertinya enjoy aja ya, menikmati gitu kan. Dan memang kita lihat itu banjir di depan. Dan saya melihat yang payung warna-warni itu menggambarkan kayaknya dalam beragam situasi kita harus bisa merangkul orang lain. Kita nggak mementingkan kesempurnaan, tapi kita mau gitu loh dalam hidup kita untuk beradaptasi. Kita bersyukur masih dapat payung, sementara lihat yang berdua itu tanpa payung pun mereka enjoy. Harusnya kita seperti itu, bisa berpeluk gitu ya, sepertinya mesra gitu loh. Yang penting kasih Tuhan sebenarnya dalam hidup kita. Aku dapat di gambar nomor 2. Sedang gambar nomor 3 tuh kayak ditegur Tuhan lagi. Sebab saya baru ngalamin temen, ya mungkin dia dalam wadah gerejanya berperang, katanya untuk Indonesia dan lain-lain. Tapi satu hari dia WA saya, dia menuduh saya transfer spirit, katanya dari teman saya yang ini, yang memang mau dibaptis. Saya kaget juga sih, ada perasaan kayak terintimidasi, tapi kemudian Tuhan tuh bicara ke saya tadi gambar ini. Kamu lihat anak itu, kamu lihat beruang kutub, itu binatang yang lebih besar dari dia. Tapi dia dengan nyantainya datangin kok, karena dia percaya ada selubung. Ada penjagaan, ada kolam gitu loh, ada kaca besar yang melindungi dia. Dia bilang, kamu seperti itu, percaya sama aku sepenuhnya seperti anak-anak ini. Yang tidak takut, gitu loh. Seorang diri dia pegang itu kaca. Karena ada aku, kata Tuhan. Jadi aku bilang, wow, ya hari ini aku dapat pencerahan bahwa, kata Tuhan, jangan peduli orang lain, fokus aja. Mengembangkan apa yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan kirimkan jiwa, jadi semangat. Pelayanan itu nggak butuh sebagai hamba Tuhan, nggak perlu sebagai pendeta, tapi sebagai seorang sahabat. Karena kata Tuhan, sahabat itu menaruh kasih. Sahabat itu memberi diri dan menaruh kasih. Itu aku dapat sih, Bu, bahwa caringnya kita adalah
kita menerima keberadaan orang lain, mau beradaptasi dan percaya sama Tuhan sepenuhnya, bergantung seperti anak-anak ini yang dengan lugunya polosnya datengin tuh beruang, ya kan, nggak pikir panjang lagi gitu kan. Mungkin dia pegang kaca itu, pengennya dia mungkin begitu dekat, pengen pegang gitu. Iya, jadi kita harus begitu. Terus saya diingetin tadi, roh kita tuh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita menghadapi apapun, mau orang bilang apapun, harus ingat roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Percaya bahwa dia lebih besar gitu loh, bahwa kita nggak perlu takut. Ya. Dan saya mengambil sikap untuk diam sih, memang nggak mau respon orang-orang seperti itu, sebab saya fokus aja gitu loh. Karena memang firman Tuhan itu menguatkan saya. Itu aja sih, Bu. Makasih. Terima kasih, sama-sama. Kita mau sudahi kah? Oke. Atau ada lagi? Kita sudahi? Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang setia. Ibu Syuling. Ibu Syuling mau bagi kita apa tuh, Bu? Ada makanannya kayaknya. Ada bagi makanan ya, Bu? Nggak ada makanan. Itu yang di kamera tuh loh, Bu. Kamera apa ya? Nggak lihat. Saya gurau loh, Bu. Itu ada. Oh iya. Saya lagi pikir emang kelihatan apa? Kelihatan makan, kirain apa? Wajahnya enggak kelihatan, tapi kelihatan makanan. Kita bersyukur ya, kita bisa tetap ada di sini. Ya, saya berharap ini tetap bisa lanjut walaupun sedikit orang, tetapi betul-betul kita bisa menggumuli gitu. Apakah mungkin lain kali bisa ada yang mau sharing firman? Ya, ada yang mau sharing topik begitu kah? Kok gini-gini, Eli? Boleh, ayo kita berpendapat satu dengan yang lain yuk, silahkan. Supaya RM ini menjadi sesuatu wadah yang maju ya. Saya kepinginnya maju gitu, tapi saya kadang-kadang jujur aja nih, saya dengan teman-teman yang sudah ada di sini ya, terima kasih. Saya kadang-kadang Tuhan, kok sulit ya. Teman saya juga ada yang membangun bukan di antara kalangan point of view. Kalau kalangan point of view itu yang ikut banyak karena mereka kan memang mengerjakan hal yang sama gitu ya, tapi tidak orang Kristen semua, tidak anak Tuhan semua gitu. Tetapi yang anak Tuhan mengerjakan, ada teman saya mengerjakan, kok susah ya Bu, dia bilang. Waktu itu dia bilang begitu. Nah, waktu saya mulai itu kok saya merasa oke saja Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang kirimkan jemaatnya gitu ya untuk mau bertumbuh begitu. Tetapi kesini-sininya saya merasakan kalau di grup orangnya banyak banget tapi nggak ada yang respon gitu ya. Saya yakin orang-orang yang mau hadir ini ya tiba-tiba masuk aja hadir kayak Bu Yohana, Bu Eli ya, Bu Christmas, Ibu Umi, Bu Yanti gitu. Kemarin Bu Yanti kan bilang sama saya mau hadir, jadi saya tulis gitu ya. Ibu Siwi gitu. Kalau nggak kelupaan pasti akan apa ya, ada respon gitu. Nah, apakah mungkin ada usul dari teman-teman semua supaya ini bisa terbangkitkan lagi gitu? Mungkin cara pandang saya kan berbeda ya. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini bisa memberikan input buat saya, silahkan. Dulu saya sempat ya, kok orangnya banyak, nggak bisa sharing semua. Saya pengen breakout. Breakout itu dibagi gitu ya. Ibu Eli nanti yang berapa grup, berapa orang gitu. Terus Ibu Yanti juga bisa pimpin berapa orang gitu. Belum kejadian karena belum kesampaian karena beberapa bilang begini, kalau dipisah-pisah Bu, sharingnya itu nggak semua orang dengar. Betul juga, ya kan? Halo, silakan buka mic semua, silakan ini ngobrol nih sekarang. Silakan buka mic semua. Halo, Yanti, Bu Yanti, silakan buka mic, Bu. Halo, silakan buka mic. Saya suka yang seperti ini, Bu. Ya, mari silakan. Jadi apakah nggak apa-apa, Bu. Yang penting kuantitas sedikit tapi berkualitas, Bu. Ya, terima kasih. Karena kan kayak gini nih harus dari hati. Ya. Kadang kita ngajak kalau memang nggak dari hatinya susah juga sih. Ya. Sama Syuling suka inget-ingetan tuh berdua WA-an. Ning masuk kita berdua. Ya. Jadi memang
memang apa saya butuh input gitu ya, apakah ada format lain yang bisa. Tadi baru saya ganti, makanya agak-agak apa bukan agak ini saya mungkin stop dulu atau bagaimana ya. Kita berdoa dulu, kita stop dulu, nanti jangan keluar dulu ya, kita ngobrol ya. Oke ya. Kita mau foto lagi. Kita foto lagi. Kita foto lagi adaptasinya gini yuk. Adaptasi ini sama ini loh. Ya. Ayo tolong adaptasi dulu, kita tutup dulu, nanti kita ngobrol ya. Tolong jangan keluar dulu ya. Supaya bisa jadi lebih baik maksudnya keadaan RM ini. Saya close ya Bu Eli. Ibu Eli piye nanti? Sudah bisa yang itu belum Bu? Sudah bisa yang bisa foto langsung enggak? Belum. Nggak bisa Bu. Oh, belum belajar, belum. Ini dulu ya Bu ya. Ini ya. Ya kita adaptasi ya. Jangan salah loh. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan nggak? Susah nggak? Waduh. Ya, oke. Jadi jangan ya, bagus Eli, bagus sekali. Ya di depan ini. Ada fotonya. Jadi cantik. Oh, belum ada orangnya. Bu Umi belum ada. Bu Umi. Bu Syuling belum ada. Nah. Umi, ayo Umi. Umi Yanti. Tengah aja Yanti. Nah, oke. Ya. Ya. Oke, dua. Sis. Adaptasi. Oke. Ya, kita berdoa dulu ya. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memberikan kami bisa berbincang, untuk kami bisa sharing. Tuhan terima kasih. Biarlah apa yang kami bicarakan ini tidak berhenti di sini Tuhan. Kami rindu bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan bantulah kami, Tuhan mampukan kami. Agar apa yang menjadi rema itu tidak berlangsung hanya saat jam di mana kami bersama. Tetapi dalam kehidupan kami ditolong Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan hidup kami selanjutnya. Keluarga kami, pekerjaan kami. Biarlah sungguh di dalam situasi yang sulit apapun, kami tetap berharap, bertekun di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan membukakan jalan keluar yang sedang kami hadapi kalau kami sedang tertutup jalan. Biarlah Engkau berkati setiap partisipan yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan juga turun atas mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya. Ya, kita sekarang boleh usul. Yuk, silakan. Saya catat. Loh. Mungkin materi dari Bu Olive, cuma yang menyampaikan siapa di sini. Ini kan banyak bugem juga tuh. Oh, iya makanya saya merasa kemarin juga begitu. Saya minta Ibu Rona gitu kan. Jadi Ibu Siwi gitu ya. Jadi maksudnya materi kalau dari saya ya kurang oke kalau menurut saya ya Bu. Kalau emang orangnya bersedia, saya boleh sih. Jadi waktu itu saya coba untuk ada special guest gitu ya. Nah, special guest-nya itu karena belum terbiasa, jadi cuma sharing tentang yang dia dapat. Nah, sharing yang dia dapat itu memang supaya nggak berani sharing, dibantu dia untuk sharing gitu istilahnya ya. Nah, ini usul yang bagus Ibu siapa? Bu Christmas. Nah, apakah langsung ini kita tunjuk nih Bu Siwi ya untuk yang akan datang. Ya, Bu Eli juga bisa, Bu. Biasa, Bu. Boleh. Ini aja. Saya nggak ingin menunjuk karena gini ya, ini sifatnya kan pay it forward ya. Pay it forward tuh jadi kita betul-betul tidak ada PK, tidak ada Jadi saya sendiri kemarin sempat tanya teman, Ibu Olive mengadakan begitu uangnya dari mana?
Ya dari saya, kenapa? Saya bilang, maksudnya untuk internet itu aja ya nggak apa-apa. Saya memang yang mau mengadakan, memang saya beban itu gitu ya. Nah, kemarin ada yang mengusulkan, Bu, gimana kalau kita ada uang gitu, ada kas. Saya nggak belum kepikiran ke situ, saya bilang gitu. Jadi sifatnya saya pay it forward. Pay it forward ya, jadi ya kita sukarelawan, kita saling berbagi, tidak ada persembahan kasih lah istilahnya gitu. Nah, saya rasa ini orang-orang 11 orang yang ini memang sudah orang yang benar-benar ingin hadir gitu ya. Ya Bu Ana juga boleh ya Bu. Ini dari macam-macam gereja nih malah. Oke, saya buka kesempatannya. Kita nomor 1 tema dulu ya. Apakah temanya tetap konsisten dengan tema wanita di PL dulu ya? Halo Bu, bagaimana? Oke ya? Ya oke. Ya Bu, bagus tentang wanita Bu, anak wanita. Iya, kita dulu ya. Saya pikir nanti kalau kemarin dulu waktu Paskah baru saya ambil PC wanita yang bersama. Jadi kita tetap temanya PL, kita ambil temanya yang inovatif lah ya. Cara saya ini jangan temanya root gitu, jangan. Apa yang kita temukan gitu ya menjadi tema. Oke, saya setuju. Jadi silahkan, saya tidak menunjuk di sini. Maafkan ya Bu Dwi, tapi saya sudah menunjuk. Kalau bersedia, silahkan bisa japri ke saya, boleh. Atau mau di grup, atau mau japri. Jadi bisa. Oke, untuk yang akan datang, tanggal berapa ya? Tanggal sebentar. Japri aja Bu. Japri aja ya. Olive aja yang nentuin. Kita mah yang penting nggak lihat siapapun Bu, yang penting materi dibagikan, kita buka hati, kita sama-sama lah. Oke, kalau begitu silahkan yang bersedia japri, nanti saya doakan, saya gumulkan, oke ini bicara tentang ini bicara tentang ini, tanggalnya sekian. Saya tuh jujur kepingin ada jadwal ya, tetapi seringkali saya kok seperti mengharuskan orang itu gitu ya, kan padahal ini enggak ada PK, betul-betul sukarela kita sharing gitu ya. Tak lupa loh tadi belum di stop recordingnya.